Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Akan tetapi Ibu, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita membahas kembali kitab Tauhid yang sudah lama tidak sempat terbahas ya. Terakhir dengan saya kita membahas al-wala wal bara serta kedudukan al-wala wal bara dalam Islam. Kemudian kita membahas mudahanah dan kaitannya dengan al-wala wal bara. Sebetulnya sudah panjang kalau di sini ada Ibu ya belajarnya ya. Tapi kita ulas sedikit saja ya. Mudahanah, apa artinya mudahanah? Berpura-pura menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadinya. Misalnya berbaik hati, bermurah hati atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pengingkaran padahal ia mampu melakukannya. Inilah yang disebut dengan mudahanah. Kaitan mudahanah dengan al-wala wal bara tampak dari arti dan definisi yang kita paparkan tersebut, yaitu meninggalkan pengingkaran terhadap orang-orang yang bermaksiat. Jadi terhadap orang-orang yang bermaksiat kita harus mengingkari. Terhadap orang-orang yang bermaksiat kita harus ada penolakan, bukan malah apa nanti Bu? Bukan malah berteman ya ketika mereka dalam kemaksiatan. Bahkan sebaliknya ia menyerah kepada mereka dan berpura-pura baik kepada mereka. Hal ini berarti meninggalkan cinta karena Allah dan permusuhan karena Allah. Ia bahkan semakin memberikan dorongan kepada para pendurhaka dan perusak. Maka orang penjilat atau mudahin, orang yang melakukan mudahanah itu seperti ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 80 ya, yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka nggak boleh kesini, nggak boleh, lagi kajian nggak boleh kesini, so. di luar mainnya di luar, tapi gampang kegangguan tuh. Sampai mana tadinya? Al-Maidah ayat 78 dan 80. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir dan musyrik. Kemudian selanjutnya tadi mudahanah, orang yang justru berpura-pura baik tanpa ada pengingkaran, beda ya. Tanpa ada pengingkaran, menghilangkan kecintaan dan permusuhan karena Allah. Nah, itu orang-orang yang dilaknat. Jadi akan tetapi Ibu begini, ketika kita menampakkan, menunjukkan bahwa diri kita ini seseorang yang bertauhid, maka terhadap kemungkaran bukan orangnya. Terhadap kemungkaran kita harus menolak. Begitu ya. Dan bukan berarti saat kita menolak kemungkaran artinya kita harus menolak dengan cara yang buruk, dengan tanpa adab,
dengan tanpa akhlak. Bukan berarti saat kita menolak kemaksiatan artinya kita boleh mencerca kemaksiatan itu. Maksudnya para pelaku maksiat itu enggak boleh. Kamu mah ada tukang maksiat mau masuk surga gerak. Enggak bisa. Enggak bisa kita sejauh itu. Ingat hadis Nabi SAW, al-amal bil khawatimih. Amal itu tergantung penutupnya. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan surga itu jaraknya dia tinggal 1 hasta, tapi takdir mendahuluinya sehingga dia melakukan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Dan ada orang yang dengan neraka tinggal 1 hasta lagi, tapi takdir mendahuluinya, kemudian kemudian dia melakukan amalan ahli surga sehingga dia masuk surga di akhir kehidupannya. Kita nggak tahu. Jadi yang tidak boleh sikap kita adalah bermudah-mudahan dengan mereka sehingga kita menjadi mudahin. Nah, begitu. Yang kedua, kita bersikap semena-mena. Ya, kita bersikap buruk kepada mereka sehingga menyakiti hati mereka, itu juga tidak boleh. Nabi SAW pernah oleh orang Yahudi kan kalau kita mah menyapa itu assalamualaikum, begitu ya. Sedangkan orang Yahudi menyapa Nabi itu assalamualaikum. Assam itu artinya kecelakaan, kehinaan, kematian yang buruk-buruk lah gitu ya. Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab waalaikum. Kemudian datang orang Yahudi kedua mengucapkan hal yang sama. Maka Nabi menjawab lagi waalaikum. Kemudian datanglah orang Yahudi yang ketiga, sedangkan Nabi sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah marah mendengar ucapan yang pertama, ucapan kedua, bahkan yang ketiga pun orang Yahudi datang assalamualaikum, maka Nabi menjawab waalaikum. Kemudian Aisyah yang ketiga kalinya berbalik, dasar kalian kaum kera, kaum babi, gitu. Karena itu termaktub dalam Al-Quran. Maka Nabi langsung menegur Aisyah, kenapa kamu lakukan itu? Kan aku sudah jawab waalaikum, dan bagi kalian juga. Nah, lihat bagaimana Anda Ibu, ketika kita memahami tauhid, maka kita memahami perilaku Nabi dengan benar. Ya. Jadi kita ingkari kemaksiatan mereka dengan cara yang benar. Nabi pun tegur Aisyah radhiyallahu anha yang membalas dengan kalimat-kalimat yang buruk. Begitu, meskipun itu termaktub dalam Al-Quran ya. Tapi kalau kita sebagai muslim, orang mah nggak baca Qurannya, orang lain mah baca pribadi kitanya sebagai muslim. Kalau baik pribadi kita sebagai muslim, maka baik mereka melihat Islam. Maka kata Ibu, kita harus bersikap pertengahan. Kemudian mudaroh serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara. Mudaroh itu apa? Menghindari kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut, atau meninggalkan kekerasan dengan sikap kasar, atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Misalnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belum tahu dalam pengajaran, kepada orang fasik dalam melarang perbuatannya dan meninggalkan kesalahannya serta mengingkarinya dengan ucapan dan perbuatan, lebih-lebih ketika